Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Gereja Kudus di seluruh dunia merayakan tubuh dan darah Kristus, atau yang juga disebut dengan Corpus Christi. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, yaitu dari Injil Lukas, bab 9 ayat 11 sampai dengan 17, dikisahkan tentang Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Wow, kalau kita bisa melihatnya, di tangan Tuhan, ternyata hal yang sederhana dan kecil bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tanpa terlalu pusing dengan proses terjadinya itu dan lepas dari debat teologis di sekitarnya, kita mau belajar 3 teladan yang hendak ditunjukkan oleh Tuhan pada hari ini kepada kita. Teladan yang pertama adalah hati yang terbuka untuk menerima. Ketika para murid mulai kelabakan berhadapan dengan begitu banyak orang, sementara perut mereka sudah mulai keroncongan dan juga tempat penginapan tidak tersedia karena mereka berada di tempat yang sunyi, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk bersikap terbuka dan peduli. Katanya kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Kiranya sikap kepedulian Tuhan bukanlah perkara baru, karena dalam banyak peristiwa Tuhan Yesus menunjukkan kebaikan dalam tindakan-tindakan dan kata-katanya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dari orang yang kerasukan, menyembuhkan orang lumpuh, buta, tuli, para kusta, dan menguatkan para pendosa. Nah, dengan berkata kamu, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk membuka hati mereka bagi penderitaan sesama, melihat secara dekat apa yang mereka perlukan, dan pada gilirannya siap membawa perubahan di dalamnya. Kita pun dalam cara yang sama diajak untuk membuka diri bagi kebutuhan sesama yang menderita, melihat secara dekat, dan pada akhirnya mengambil satu atau beberapa tindakan yang bisa membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Itu sikap yang pertama, teladan yang pertama, yaitu hati yang terbuka untuk menerima. Teladan kedua yang hendak ditunjukkan Tuhan pada hari ini adalah siap berbagi meskipun kecil. Peristiwa memberi makan 5.000 orang mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mau menggandakan roti dan ikan, tetapi peristiwa itu sebenarnya juga menjadi gambaran dari peristiwa yang jauh lebih agung, yakni pemberian dirinya di kayu salib. Roti yang digandakan dalam peristiwa pemberian makan 5.000 orang itu memang sanggup mengenyangkan tubuh mereka. Namun roti hidup, yakni dirinya sendiri, akan sanggup menyelamatkan dunia dari kehancurannya karena dosa. Bukan hanya 5.000 orang, roti hidup yang Tuhan berikan, yaitu diri sendiri, mampu menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan alam semesta. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mau menyerahkan nyawanya sebagai tebusan atas dosa manusia, kita pun diajak untuk menjadi pelayan bagi siapa saja, dengan siap berbagi kehidupan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, terutama mereka yang dianggap remeh atau yang dianggap sampah oleh masyarakat. Karena apa? Karena pelayanan Tuhan Yesus rupanya bukan pertama-tama berfokus pada mereka yang hidupnya berkecukupan. Tidak. Tetapi sebaliknya, fokus pelayanan Tuhan Yesus adalah Dia mencari kawanan domba yang lemah, terluka, bahkan hilang. Inilah fokusnya. Maka sebagaimana Tuhan Yesus fokus pada pelayanan orang-orang yang termarginalisasi ini, demikian juga kita dipanggil untuk terbuka dan siap membantu orang-orang tersebut.
Mungkin ada yang kemudian berpikir, well, apa yang bisa saya bagikan? Sebab saya tidak punya apa-apa. Saya saja masih memerlukan bantuan. Bagaimana mungkin saya bisa membantu orang lain? Pertanyaannya bukanlah apakah saya bisa, melainkan apakah saya mau. Kalau dalam hidup ini kita penuh dengan perhitungan, maka kita tidak akan pernah berani untuk memulai sesuatu. Yang diperlukan dalam kehidupan ini adalah keberanian untuk mau berbagi tanpa menunda-nunda waktu. Eksekusi sebuah tindakan harus segera dilakukan. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita pikirkan apa sih artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang sebanyak itu. Namun kiranya bukan jumlah yang dipersoalkan Tuhan di sini. Namun keinginan untuk berbagi, itulah yang menjadi persoalannya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup berbagi dalam keterbatasan kita. Karena kalau kita menunggu, kita punya segalanya, kepenuhan, kita tidak akan pernah mencapai titik tersebut di dalam dunia ini. Kehidupan yang digunakan untuk berbagi dengan sesama adalah kehidupan yang berahmat. Kita diajak Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pemberian kecil apabila diberikan dengan cinta akan sangat berarti bagi mereka yang memerlukannya. Pada gilirannya, ketika kita berbagi cinta kepada sesama, Tuhan sendirilah yang akan memberkati apa yang kita berikan. Inilah yang terjadi dalam peristiwa pemberian makan 5.000 orang ini. Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu berlimpah-limpah sampai sisa 12 keranjang. Itu yang kedua, siap berbagi meskipun kecil. Yang ketiga adalah menjadi saluran rahmat selamanya. Mengapa selamanya? Karena kemauan untuk berbagi kehidupan bukanlah perkara sekali-sekali, melainkan hendaknya menjadi prinsip hidup yang harus digeluti setiap hari. Tindakan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagikan roti itu, merupakan tindakan imam dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dalam Ekaristi Kudus, para imam menghadirkan kembali kurban Kristus yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu dan menghadirkannya secara nyata melalui roti dan anggur yang sudah dikonsekrer. Dengan demikian, mau dikatakan bahwa karya penyelamatan Kristus di dalam dunia bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi tetap terjadi hari ini dan terus terjadi sampai akhir zaman. Kehadiran Tuhan, rahmat yang ditunjukkan Tuhan melalui Ekaristi terjadi selamanya. Maka seperti ini jugalah tindakan kita. Kita mau menjadi saluran rahmat bagi sesama, bukan hanya sekali-sekali, tetapi terus-menerus kita memberikan yang terbaik bagi sesama dalam kehidupan kita. Menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam perayaan Ekaristi merupakan sumber dan puncak hidup beriman kita sebagai orang Katolik. Tanpa Ekaristi, tidak ada gereja Katolik. Maka tidak mengherankan apabila di banyak negara, perayaan Corpus Christi ini dilaksanakan dengan mengadakan pawai keliling kota. Hal ini menunjukkan bahwa kita berbahagia dan kita bangga memiliki Kristus yang hadir secara real dalam Ekaristi Kudus. Kehadirannya yang real ini bukan main-main, tetapi kehadiran yang mampu mengubah, kehadiran yang mampu memberikan rahmat, dan mampu menghidupkan banyak jiwa yang kelaparan. Maka seperti Tuhan yang mau hadir terus-menerus dalam dunia ini, kita juga dipanggil untuk menghadirkan diri bagi sesama yang lemah
dan membutuhkan. Semoga segala usaha kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin.